Kalau kita lihat di kitab mereka, memang kalau kita bagi dua, ya, itu ada yang disebut dengan perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Yang perjanjian lama kita mungkin sudah tahu bahwa ini berasal dari kitabnya orang Yahudi. Yang perjanjian baru ini kitabnya orang Kristen. Di dalam perjanjian baru itu ada 27 surat gitu. Ya, saya sebutnya surat nih biar bapak-bapak yang sudah terbiasa baca Quran paham gitu maksud saya. Dari 27 surat yang ada di perjanjian baru, ini ternyata 13 suratnya itu dianggap sebagai tulisannya Paulus. Yang 4 suratnya itu surat-surat yang menceritakan tentang kehidupan Yesus dari mulai lahir sampai disalib, mati, bangkit hari ketiga, terus kemudian diangkat. Ceritanya di sini, ya. Mereka juga sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Di sini judulnya Alkitab, gitu ya. Tapi kita yang sudah belajar kitab mereka, kita yang sudah belajar Quran, saya menghimbau bahwa bapak di sini jangan sebut kitab mereka Alkitab. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran, nama lainnya juga Alkitab. Ya. Nanti mereka juga bikin kitab begini. Nah, tulisannya kitab suci, Taurat dan Zabur. Kita di Quran sering baca banyak ya. Di Quran sering disebutkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nanti mereka bikin lagi begini. Tulisannya kitab suci, Injil. Gitu. Ya, saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Injil. Kenapa? Karena di dalam kitab mereka yang mereka sebut Injil itu ada 4 Injilnya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Sedangkan Injilnya Yesus atau Injilnya Nabi Isa alaihissalam nggak ada di sini, ya. Jadi susunannya dari mulai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian disusul dengan surat-surat Paulus dan juga ada surat-surat yang disebut dengan rasul. Tapi rasul yang dimaksud di sini beda dengan rasul yang kita paham dalam Islam, ya. Yang ini juga jangan sebut sebagai kitab Taurat dan Zabur. Kenapa? Karena setelah dipelajari yang disebut dengan kitab Tauratnya orang Yahudi dan kitab Zaburnya orang Yahudi yang dipakai oleh Kristen ini bukan ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Daud alaihissalam dan pengikutnya, ya. Kalau ini yang nyusun orang Kristen, tapi orang Yahudi juga punya kitabnya mereka yang akhirnya menjadi ini disebut dengan kitab Tanakh, gitu ya. Nah, ini kitabnya orang Yahudi. Kitab orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh ini yang menjadi cikal bakalnya kitabnya orang Kristen yang ini, gitu. Ya, yang ini di bahasa Ibrani disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, kemudian di abad ke-3 sebelum Masehi diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sampai akhirnya di abad 4 Masehi dimasukkan ke dalam kitab mereka, ditambahkan dengan perjanjian baru, mereka sebut sebagai Alkitab. Pertanyaan, pernah nggak bapak-bapak membaca di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca, Pak? Nggak pernah ya? Pernah baca nggak Bapak Ibu di dalam Quran atau di hadis Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Pernah? Nggak pernah ya? Pernah baca nggak bapak-bapak di dalam Quran ada ayat yang berbunyi kira-kira kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Nggak pernah ya? Yang ada, yang dijaga adalah Quran. Kalau begitu, bagaimana kita yakin ini kitab Taurat dan ini kitab Injil yang dimaksud Quran? Ya,
Kemudian di Quran kita juga membaca di Quran surat Al-A'raf ayat 157 dan juga di Quran surat As-Saff ayat ke-6. Kalau yang Al-A'raf dikatakan artinya kira-kira mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau ini Taurat ini Injil, ada nggak nama Muhammad gitu? Saya sudah pelajarin, menurut saya nggak ada. Kalau di Quran surat As-Saff ayat 6, Nabi Isa alaihissalam diceritakan bahwa nanti akan datang lagi Rasul bernama Ahmad. Kalau ini Injil yang dimaksud, ada nggak nama Ahmad di sini? Tidak ada juga. Berarti kalau begitu, ini dan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 dan juga Quran surat As-Saff ayat ke-6. Itu maksud saya.